Alhamdulillah pada waktu hari ini seperti biasa kita dapat hadir salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Yang mengisi taklim hari ini Bapak Muhammad Ustadz Muhammad Ihsan Al-Haqi. Beliau berasal dari Palembang. Pak Ustadz, di sini pengajiannya seperti biasa juga sama di Masjid Pelita sampai dengan jam masuk sholat Isra. Kalau berkenan ada di tanya jawab. Nama majelis di Masjid Babul Jannah ini Majelis Taklim Majelis Barakatil Ilmi, MBI, Majelis Barakatil Ilmi. Jadi kami harapkan kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari ilmu. Demikian Pak Ustadz, kami persilahkan dan selamat datang di Masjid Babul Jannah. Terima kasih sudah berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, masyaallah. La yasuqul khairi illallah. Bismillah, masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para habaib yang dimuliakan Allah, para pengurus Masjid Babus Salam dan seluruh jamaah yang dicintai Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tadi sempat mutar-mutar juga, balik kanan, balik kiri, bertanya karena masih jarang orang ya, sampai ke sana. Urip Sumoharjo, ntar lagi. Kebetulan ulun belum pernah sembahyang di Masjid Babul Jannah ini. Saya lupa minta Sherlock sama pengurus yang mengundang. Jadi alhamdulillah di lampu merah kembali lagi bertanya. Ada yang tahu? Alhamdulillah kita bertemu pada malam hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata imam tadi, yadkhulu man yasha'u fi rahmatih. Sesungguhnya yang masuk, yang mendapatkan rahmat Allah itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita pada pagi hari ini bersimpuh, bermuajahah, berhimpun di dalam majelis ilmu setelah kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di hari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah juga tadi
dibacakan oleh imam kita ayat yang disunnahkan untuk dibaca pada hari Jumat, surat Sajdah dan surat Al-Insan. Alhamdulillah, ini adalah bentuk daripada rahmat Allah kepada kita. Semoga ini adalah isyarah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kita di dalam iman dan Islam dan istiqamah menjalaninya hingga akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini ulun akan mencoba menyampaikan memutolaah kitab daripada guru kita, yakni Sayyidi Syekh Abdul Samad bin Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Jalil Al-Jawi Al-Palimbani, yang diberi nama Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin. Di dalam kitab ini dijelaskan tentang jalan bagi manusia untuk mendapatkan, menetapi keadaannya, kesempurnaannya, yang dijadikan Allah memang sebagai makhluk yang sempurna, yakni manusia. Dan manusia yang sempurna adalah manusia yang senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, tapi manusia merasa dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia bersama dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya bersama dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan semua perhiasannya, sibuk memenuhi semua kebutuhan jasmaninya, sehingga dia tidak merasa bahwa ada yang senantiasa bersamanya, tak pernah meninggalkannya. Sementara yang sibukinya, yang disibukinya, yang masyghul hatinya dengan itu, pasti akan meninggalkannya. Dunia ini pasti meninggalkan kita. Yang paling dekat dengan kita istri, istri pasti meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkannya. Anak-anak kita juga demikian, semua meninggalkan kita. Harta benda yang kita banggakan, yang kita simpan, yang kita sayangi, itu juga pasti meninggalkan kita. Jabatan juga sementara. Kemuliaan yang kita dapatkan dari manusia-manusia itu karena Allah menutupi keburukan kita, maka mereka memuliakan kita. Semua itu ada batasannya, tidak senantiasa bersama dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama kita. Itu yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala besertamu dimanapun kamu. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai manusia ini berusaha, senantiasa berusaha untuk mengetahui dan menyadari dan mengenali Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita itu. Walaupun penghalang bagi orang yang ingin mengenal Allah itu sangat banyak sekali. Dan penghalang itu bukan dari luar diri kita, tapi justru ada di dalam diri kita sendiri. Dan penghalang itu sudah diangsur
sudah dicicil sejak kita masih kecil. Dicicil-cicil dari kita masih kecil. Padahal kita semua lahir dalam keadaan sama. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang terlahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah kesucian daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kain yang berwarna putih, belum ada noda sedikit pun. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya, lingkungannya, pendidikan yang didapatkannya, itu yang menjadikan kita, menjadikan manusia, menjadikan yang lahir itu memiliki watak atau sifat Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Inilah yang kita tanpa sadari membentuk diri kita dari kita masih kanak-kanak, sampailah kita dewasa. Dan akhirnya ketika kita sudah mulai berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengenal Allah, kita menemui banyak kesulitan. Kita menemui banyak hambatan-hambatan. Oleh karena itu, Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Abdul Samad bin Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Jalil rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa pentingnya seseorang itu agar dia mengenal Allah, mendapatkan bimbingan dan tuntunan daripada orang yang akan menunjukkan jalan baginya. Dan orang itu adalah orang yang juga terbimbing dan tertuntun. Karena sejatinya penuntun kita adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, tidak bisa tidak bahwa seseorang itu harus mencari seorang pembimbing yang disebut talibur rasyid tsummat thariq. Carilah pembimbing, kemudian berjalanlah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini diciptakan Allah, sejak kita diciptakan di muka bumi itu start kita pulang sebetulnya. Dan kita ini senantiasa pulang kepada Allah, suka atau tidak suka. Apa yang dimaksud dengan pulang itu? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki urusan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, kita hidup ini kan karena ada ruh di dalam diri kita. Disebutkan di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh. Ketika bertanya kepadamu Muhammad, orang-orang tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhan. Kalau kita hidup karena ruh dan ruh urusan Tuhan, maka hidup kita ini adalah urusan daripada Tuhan itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk mensucikan ruh kita, untuk mensucikan diri kita. Minggu yang lalu saya memberikan taklim di Masjid Pelita, di Masjid Agung Pelita. Keluar dari masjid saya ditanya oleh seorang ibu yang salehah. Beliau bertanya kepada saya,
apa bedanya nafas atau nafsu dengan ruh. Maka di kesempatan singkat itu saya menjawab kepada beliau bahwa sesungguhnya ruh itu adalah yang menghidupkan jasad. Ruh tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya itu adalah nafsu. Saya jelaskan seperti itu dengan beliau, tapi sesungguhnya jawaban saya itu tidak akan cukup memberikan keterangan kepada beliau, tidak akan cukup memberikan pemahaman kepada beliau. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang dinukil oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani di dalam kitab ini. Imam Ghazali berkata, wa nahnu nubayyinu ma'nal qalbu war ruh wan nafs wal aql. Kami akan menjelaskan makna qalbu, ruh, nafs dan akal. Hati, ruh, nafsu dan akal. Ini keempat hal. Beliau mengatakan keempat hal ini memiliki pengertian yang berbeda di satu sisi, tapi memiliki kesamaan di sisi yang lainnya. Ini adalah tempat Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, Allah tuh menunjukkan kepada kita. Allah menciptakan kita, Dia ingin menunjukkan empat hal kepada kita. Yang pertama, Allah Ta'ala mau menunjukkan keindahannya, yang disebut dengan jamalullah, keindahan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kemuliaannya yang disebut jalalullah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kesempurnaannya atau kamalullah. Dan Allah juga ingin menunjukkan keperkasaannya, kekuatannya, atau disebut dengan qaharullah. Ini empat yang ingin Allah tunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Aku adalah Allah, sembahlah aku. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis qudsi. Walaupun hadis ini dipertentangkan oleh banyak kalangan, tapi saya tidak begitu mempedulikan banyak kalangan itu mengatakan apa. Karena guru saya menyampaikan itu, maka saya meyakini apa yang beliau sampaikan. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang ada sebelum ada sesuatu, sebelum Dia menciptakan sesuatu. Maka disebut kanzan makhfiyan, perbendaharaan yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang mengenal aku, karena memang tidak ada yang kuciptakan atau belum ada yang kuciptakan. Atau Allah sendiri. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari, kana Allah walam yakun syai'an ma'ahu. Adanya Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu sertanya. Kemudian dilanjutkan, fa ahbabtu an u'rafa. Maka aku kepengen dikenal. Aku pengen dikenal, aku mau dikenal. Fa khalaqtul khalqa.
la ya'rifuni, maka aku jadikan ciptaan la ya'rifuni, untuk mengenal aku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 atau 57. Allah berfirman begini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, mentafsirkan beliau tentang bab ini, tentang ayat ini, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir apa yang dijelaskan oleh seorang sahabat Rasulullah, seorang ahli takwil yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah ibnu Abbas berkata, Allah Subhanahu wa taala sebelum ingin berfirman seperti yang tersebut itu, Allah ingin berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun." Tidak kujadikan jin dan manusia yang kusuruh ibadah itu melainkan untuk mengenali aku, kata Allah SWT. Makanya disebutkan oleh ulama, memang mustahil orang itu bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan kalau dia belum mengenal Tuhannya. Mustahil seseorang bisa bekerja dengan seorang tuan kalau dia belum kenal dengan tuannya. Maka oleh karena itu Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia yang diawali daripada Allah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kejadian yang pertama. Maka dari itu jadilah seluruh hamba ciptaannya termasuk manusia. Kita singkat, manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 modal. Modalnya yang saya sebutkan tadi, qalbu, ruh, nafsu, dan akal. Hati, ruh, nafsu, dan akal. Nah, keempat komponen ini kalau dia digunakan dengan sebenarnya dan fasilitas pendukung dari keempat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179, dijelaskan tentang penglihatan, pendengaran, dan hati. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kupenuhi neraka jahanam, kata Allah, dengan jin dan manusia. Mereka itu yang kuberikan hati tapi tidak mau memahami dengannya. Kuberikan mereka pendengaran, tidak mau mendengar dengannya. Kuberikan mereka penglihatan, tidak digunakan untuk melihat dengannya. Merekalah seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa makna daripada qalbu, ruh, nafsu, dan akal itu memiliki masing-masing 2 pengertian. Pengertian yang pertama dia berbeda, tapi pengertian kedua dia sama. Apa pengertian yang kedua dalam kesamaan qalbu, ruh, akal, dan nafsu itu? Sama-sama latifatur rabbaniyah, ruhaniyah. Dia sama-sama diri yang halus yang dibangsakan dengan perbuatan Tuhan. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab ini. Hati, kemudian ruh, kemudian nafsu, dan akal. Itu keempat hal
yang berbeda di dalam satu pengertian tapi sama dalam pengertian yang lain. Saya ingin concern di tempat ini masalah kesamaannya sebagai latifatur rabbaniyah ruhaniyah, atau yang disebut dengan diri yang halus yang dibangsakan dengan perbuatan Tuhan. Saya ingin bicara hal ini dalam keadaan fitrah. Anggap kita sudah fitrah, semuanya sudah mencapai kepada fitrah, maka kolbunya adalah rabbaniyah, ruhnya rabbaniyah, nafsunya rabbaniyah, dan akalnya pun rabbaniyah. Maka ketika orang ini sudah memiliki 4 hal yang semuanya sudah berada di dalam kandang rabbaniyah, maka akan nyata dengan sebenar-benarnya apa yang disebut dengan keelokan Tuhan, apa yang disebut dengan keagungan Tuhan, apa yang disebut dengan kesempurnaan Tuhan, serta kekuatan atau keperkasaan Tuhan nyata dengan sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa manusia itu tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat surat Al-A'raf ayat 179 yang saya bacakan tadi itu? Kenapa hatinya tidak bisa digunakan untuk memahami, padahal dia sudah melihat, dia sudah mendengar, dia melihat semua apa yang dijadikan Allah, dia sudah mendengar semua apa yang dia dengar yang mengajak dia kepada hal yang menunjukkan keelokan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya tidak bisa memahami. Kenapa ini? Karena terlalu banyak kotoran di dalam hatinya, karena terlalu banyak karat di dalam hatinya. Itu yang membuat hati itu tertutup, tidak bisa melihat. Kenapa hati itu tertutup? Ada nafsu di dalam dirinya yang belum terkendali. Maka Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan nafsu yang belum terkendali itu disebut nafsul ammarah. Nafsul ammarah disebutkan Allah di dalam Al-Quran surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa marrahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku, ujar Nabi Yusuf, tidak mengatakan diriku ini lepas dari nafsu, karena memang tidak ada manusia yang lepas dari nafsu. Karena sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada yang buruk, la ammaratun bisu, mengajak kepada yang buruk, illa man rahima rabbi, kecuali hati yang dirahmati oleh Tuhannya. Inna rabbi ghafurur rahim, dan Tuhan itu pengampun lagi lagi maha penyayang, pengampun lagi penyayang. Kenapa nafsunya selalu mengajak kepada hal yang buruk? Karena dia hanya memikirkan jasmaniahnya saja. Yang dia pikir itu jasmaniyahnya. Dia pikir dia bahagia dengan banyak harta, dia pikir dia bahagia dengan banyak istri, dia pikir dia bahagia dengan banyak kendaraan, dia pikir dia bahagia kalau dia punya jabatan. Setelah dia punyai semua itu, yang sifatnya materi itu, yang sifatnya adalah dunia itu, bukannya bahagia, dia tambah kacau, tambah bingung, tambah banyak hartanya, tambah pusing dia. Buat anak-anaknya, harta itu jadi keributan anak-anaknya. Satu dikasih tanah yang sini, satu dikasih tanah yang di sini. Kedua-duanya cekcok, tidak cocok. Akhirnya mereka bertengkar, bermusuhan saudara-saudara. Orang tuanya punya ruko 4 pintu, rukonya di tengah kota, anaknya 4, dibagi satu-satu ruko itu. Rupanya ada satu yang tidak mau di tengah, maunya di pinggir. Yang satu sudah dapat bagian di pinggir, nego minta saya di pinggir.
nggak mau yang di pinggir, enak saja kamu, aku sudah dapat di pinggir. Bertengkar mereka, ribut, nggak teguran saudara. Maka harta itu menjadi bala bencana, bukan menjadi kebahagiaan baginya. Kemudian dia punya istri 4, istrinya 4. Satu pang istrinya, tapi satu di Samarinda, satu di Surabaya, satu di Jakarta, satu di Medan. Satu subhanallah saudara saya, subhanallah. Pak ini namanya sama dengan saya. Ustadz Muhammad Ihsan sama dengan saya. Subhanallah. Istrinya 4, bukan bertambah bahagia, bertambah pusing kepalanya. Pusing kepalanya, yang satu nuntut lebaran sama-sama, yang satu juga minta lebaran sama-sama. Kayak apa awak sebuting aja, awak seorang aja, kayak pembaginya jadi 4, bingung. Satu dibagi duit 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Yang nomor 1 nuntut, aku nang tuha, anakku 5, kenapa aku diberi sama dengan yang anom itu? Yang anom itu belum berisi anak, kenapa diberi 1 miliar? Pening kepala, akhirnya ribut. Bukan bertambah bahagia, bertambah sulit. Mana belum tuntutan para istri yang membuat kita mencari-cari, asal comot kanan comot kiri, sikut kanan sikut kiri, injak kanan injak kiri. Siapapun yang kita injak kita tidak peduli, yang penting apa yang kita inginkan tercapai. Nah inilah orang-orang yang ammarah, orang-orang yang memiliki nafsul ammarah, yang mengajak kepada yang buruk, sehingga dia lupa diri, lupa dengan dirinya. Karena nafsunya seperti ini, maka hatinya tertutup. Allah subhanahu wa ta'ala itu sebetulnya tidak terhijab. Allah itu tidak terhijab. Maksud tidak terhijab itu, Allah itu tidak ada yang bisa nutupi. Kalau ditutupi Allah ta'ala itu, berarti yang nutupinya lebih besar daripada Allah ta'ala. Sedangkan Allah itu zahir sifatnya. Zahir. Pak, di 99 nama itu ada ndak nama Allah Ghaib? Ada nama Ghaib? Ndak ada nama Ghaib Allah Ta'ala itu, ndak ada. Carilah, ndak ada. Yang ada itu zahir, lawan zahir batin, bukan Ghaib. Batin. Sesungguhnya ketika mulai mata memandang, kalau hati kita ini tidak ditutupi, jelas sudah kita memandang Allah subhanahu wa ta'ala sebelum memandang sesuatu. Saya pernah ditanya oleh orang, guru, kayak apa cara melihat Allah? Saya bilang, jangankan melihat Allah, melihat aja kada kawah kita ini Pak Ai. Maksudnya guru, memang kita kada kawah melihat. Kita ini buta, ama, buta kita ini. Ini melihat guru, kita melihat itu karena sifat Allah yang disebut basor. Berarti kita melihat guru. Nah kalau melihat, mustahil tak melihat Allah, mustahil. Mustahil tak memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak mandang? Karena hati ketutup, karena nafsunya dikotori. Oleh karena itu kita berjuang untuk mencapai yang disebut mutmainnah. Nafsu itu ada yang bagus juga, namanya nafsu mutmainnah. Itu yang disebut Allah di dalam surat Al-Fajr. Kalau orang itu sudah sampai mutmainnah, datang seruan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu menuju Tuhan dengan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah untuk mencapai mutmainnah ini Bapak yang dirahmati Allah, kita harus berusaha dan berjuang. Bagaimana caranya? Ikuti tuntunan orang-orang yang sudah mencapainya itu. Orang yang sudah mencapai tentu orang yang tertuntun juga. Maka mencari seorang pembimbing dan penuntun adalah langkah awal kita di dalam kita mendapati jalan itu
sehingga kita bisa sampai kepada nafsul mutmainnah dan sehingga kita bisa masuk ke dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan Allah dengan pandangan yang tanpa penghalang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ampun maaf ulun mau bicara panjang lebar karena biasanya kalau taklim itu di majelis itu paling cepat itu 1 jam. Tapi karena ini isyraq sudah 6.20 tadi ulun dipadahi sampai isyraq buruklah. Nah ini sudah isyraq ini 6.20. Ulun mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin kalau mau diskusi silahkan ada waktu kapan saja waktunya ya, bisa di mana saja atau sesudah ini juga ulun insyaallah. Ulun ini bukan pegawai bukan apa, jadi bebas saja kita hendak diskusi gitu aja. Demikian yang bisa ulun sampaikan, bahwa terakhir ulun simpulkan kolbu, ruh, nafsu dan akal itu punya pengertian yang sama-sama urusan atau pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dalam kitab Syairus Salikin ila Ibadatir Rabbil Alamin ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah pengertian yang benar, pemahaman yang benar dan menuntun kita kepada ridha-Nya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأكرمين شهول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هدانا الله وإياكم العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rapatkan saf, lurus barisannya. Sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min tamamis salah. Haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal isyraq rak'ataini mustaqbilal qiblati imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فمن كذب فبعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان 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 الله أكبر. الله أكبر. سبحان 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 الله أكبر. تحيات مباركة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وبارك سيد الإبراهيم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم يا نور النور بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمر نسألك أن ترزقنا نورا نستهدي به إليك وندل به عليك ويصحبنا في حياتنا وبعد الانتقال من ظلام مشكاتنا. ونسألك بالشمس وضحاها ونفس وما سواها أن تجعل شمس معرفتك مشرقة بنا ولا يحجبها غيم الأوهام ولا يعتريها كسوف قمر الواحدية عند التمام بل أدم لها الإشراق والظهور على ممر الأيام والدهور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولزوجاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجيراننا ولذوي الحقوق علينا أجمعين ولإخواننا في الله أحياء وأمواتا أجمعين. الحمد لله يا الله جعل اليوم عافية وجاء بالشمس من مطلعها. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم ودفع عنا شره. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومحبتك ومعرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.
الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم تقبل الله منكم من يا كريم سيدنا محمد Gambaran sini kembar. Dari jam 4 tadi jalan ya jam 4 soalnya di sini setengah 5 kita ya pilih soalnya dari seberang satu yang kedua belum tahu tempatnya jadi Maisan iya beliau ini kan dekat sini iya terus kan sini ada list mereka kalau ada list semingguan Maisan kan udah di grup